Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Aska Fadilah dengan NIM 200110101, kelas IFA, Universitas Muhammadiyah Bandung. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai draft proposal tugas akhir yang telah saya buat untuk memenuhi ulangan akhir semester dari mata kuliah metodologi penelitian. Pertama-tama, di sini adalah judul dari draft proposal yang telah disusun. Judulnya adalah Aplikasi Augmented Reality Pembelajaran Tata Surya Mobile dengan metode Research and Development. Pada slide selanjutnya adalah daftar isi. Pada daftar isi ini adalah bab 1 pendahuluan dan juga subbabnya, bab 2 teori dasar, bab 3 metodologi. Dan juga di akhir terdapat daftar pustaka. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan. Subbab 1.1 latar belakang masalah. Poin pertama, pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Pendidikan sangat penting karena pendidikan merupakan sumber individu terdidik dan kreatif yang dapat membuka beragam potensi dan pemikiran yang dapat memajukan kehidupan manusia. Poin kedua, teknologi yang berkembang pesat saat ini adalah smartphone. Keberadaan smartphone ini sangat berguna karena fasilitas internet yang dibawanya menjadi salah satu pembuka untuk saling bertukar informasi dengan sangat cepat. Tentunya hal ini mendorong jumlah pengguna smartphone meningkat sangat drastis. Poin ketiga adalah augmented reality atau AR. AR ini bertujuan untuk mengembangkan teknologi yang memperbolehkan penggabungan secara real-time terhadap konten digital yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Haller 2007. Poin keempat, teknologi AR ini terbukti dapat menambah ketertarikan seseorang agar memakainya. Seseorang dapat tertarik untuk menggunakan teknologi AR ini telah terbukti dari berbagai bidang yang menggunakan teknologi AR, misalnya dalam bidang game, hiburan, dan lainnya. Karena teknologi AR ini dapat membuat seseorang yang memakainya merasa lebih interaktif dengan sesuatu atau bidang yang diterapi oleh teknologi AR tersebut. Poin kelima, akan sangat berguna jika teknologi ini dimanfaatkan dalam pembelajaran. Seperti yang kita ketahui dari poin sebelumnya, bahwa teknologi AR ini dapat meningkatkan ketertarikan seseorang. Jadi jika kita mengimplementasikannya kepada pembelajaran, tentunya siswa juga akan penasaran kepada teknologi augmented reality ini dan juga tertarik untuk memakainya. Apalagi jika diterapkan kepada pembelajaran, tentunya pembelajaran ini akan terasa lebih menarik dan interaktif. Poin yang terakhir, metode yang digunakan dalam proses perancangan aplikasi pembelajaran tata surya yang dinamai Solar AR ini yaitu metode R&D atau Research and Development. Sebab selanjutnya itu 1.2 rumusan masalah. 1. Bagaimana menumbuhkan minat belajar yang lebih menarik dan efektif melalui penerapan teknologi AR pada aplikasi belajar. 2. Bagaimana pembuatan aplikasi pembelajaran tata surya menggunakan teknologi AR berbasis Android untuk mengembangkan proses belajar siswa. Yang ketiga, bagaimana keefektifan penerapan teknologi AR pada aplikasi pembelajaran tata surya ini bagi tenaga pengajar, pelajar, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, 1.3 tujuan penelitian. 1. Menumbuhkan minat belajar melalui aplikasi belajar yang lebih menarik, mudah dipahami, dan efektif. 2. Membuat aplikasi pembelajaran tata surya menggunakan teknologi augmented reality berbasis Android untuk mengembangkan proses belajar siswa. 3. Mempelajari keefektifan penerapan teknologi AR pada aplikasi belajar melalui respon tenaga pengajar, pelajar, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, 1.4 manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini antara lain 1. Memberikan informasi umum mengenai penggunaan teknologi AR yang berbentuk aplikasi smartphone. 2. Membuat teknologi AR menjadi semakin dikenal dan lebih sering digunakan dalam dunia pendidikan. 3. Membantu peneliti selanjutnya dalam pembuatan aplikasi pendidikan berbasis teknologi AR dengan menyajikan berbagai data dari hasil penelitian ini. Selanjutnya, 1.5 jadwal penelitian.
Sebenarnya jadwal penelitian ini hanyalah sebuah jadwal kasar karena dalam pengerjaan tugas draft proposal tugas akhir ini tidak dilakukan penelitian. Oleh karena itu, beginilah gambaran dari kasar jika penelitiannya memang dilakukan. Selanjutnya, bab 2 teori dasar. Subbab yang pertama yaitu 2.1 gambaran umum objek penelitian. Poin pertama, objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah aplikasi ARBook. Aplikasi ini merupakan aplikasi pembelajaran tata surya berbasis Android yang dibuat menggunakan Unity dengan menerapkan teknologi augmented reality yang memiliki fitur menampilkan objek 3 dimensi dan menampilkan animasi rotasi revolusi planet. Poin kedua, sistem minimum untuk menjalankan ARBook. Aplikasi ARBook ini dapat berjalan dengan menggunakan minimum sistem operasi Android 4.4 KitKat hingga versi Android 7.0 Nougat. Dengan minimum RAM-nya 1,5 GB dan berjalan lancar dengan spesifikasi RAM 2 GB. Poin yang ketiga, hasil pengujian ARBook. Dari hasil pengujian ARBook ini, pengujian menu pada ARBook ini dapat menumpukan pola image target terlihat jelas hingga menampilkan objek 3D dengan minimal jarak 20 cm dan dengan minimal sudut 30 derajat. Dari hasil pengujian aplikasi ARBook ini, dengan background hitam menunjukkan objek 3D lebih mudah muncul dibanding ARBook dengan background putih. Selanjutnya, 2.2 tinjauan pustaka. Penelitian ini menggunakan beberapa referensi yang berhubungan dengan objek pembahasan metode R&D. Poin kedua, augmented reality atau AR yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini merupakan teknologi yang menggabungkan antara dunia maya, virtual, dan dunia nyata atau real dalam waktu yang nyata yang dibuat oleh komputer. Kutipan ini diambil dari Suryawinata tahun 2010. Selanjutnya, poin ketiga, aplikasi ini menggunakan basis Android di mana merupakan sistem operasi smartphone dan platform open source. Poin keempat, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Cahyo 2018 membahas tentang pembelajaran tata surya yang diterapkan pada teknologi AR dengan merancang aplikasi ARBook. Selanjutnya adalah bab ketiga yaitu metodologi. Subbab yang pertama yaitu 3.1 analisis kebutuhan. Berdasarkan latar belakang, teori, serta studi literasi dari sumber-sumber yang telah dikaji sebelumnya yang dilakukan pada penelitian ini, maka pada bagian ini didapatkan kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan perangkat keras dan kebutuhan perangkat lunak. Kebutuhan perangkat keras atau hardware sendiri yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah berupa laptop atau PC dengan minimum specification Windows 8 dan seterusnya dan juga 64 bit, atau bisa juga menggunakan Mac OS 10 dan seterusnya. Lalu juga disarankan memiliki RAM sebesar 8 GB atau lebih dan juga sistemnya memiliki DirectX 12 dan juga GPU-nya memiliki VRAM 2 GB atau lebih dan juga setidaknya memiliki 50 GB available space. Selanjutnya, perangkat keras yang lain yaitu adalah smartphone. Smartphone yang disarankan adalah smartphone Android yang memiliki versi 5.0 atau seterusnya dan juga memiliki minimal RAM 2 GB dan setidaknya memiliki 100 MB memori yang kosong. Selanjutnya adalah kebutuhan perangkat lunak atau software. Sesuai dari judul penelitian dan juga studi literasi, maka pada penelitian ini perancangan aplikasi dan pembuatan tampilan antarmuka aplikasi akan menggunakan perangkat lunak atau software seperti Android Studio atau Unity untuk membuat kerangka dari aplikasinya sendiri dan juga aplikasi modeling 3D apapun itu untuk tentunya model AR yang akan kita buat, dan juga Figma untuk pembuatan dari mockup aplikasinya, dan ada Photoshop untuk mengedit sisa-sisa dari mockup yang dibuat oleh Figma tadi. Selanjutnya adalah 3.2 spesifikasi sistem. Dalam pembuatan sistem solar AR ini digunakan berbagai peralatan seperti perangkat keras dan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan sistem agar sistem dapat difungsikan secara optimal sebagai berikut. Yang pertama adalah Android
dengan RAM 4 GB dengan versi Android 10 dan juga prosesor 2 GHz Snapdragon. Laptop AMD Ryzen 5 16 GB RAM, Windows 10 64 bit, dan juga penggunaan software Unity 3D, Figma, Lucidchart, dan Adobe Photoshop. Selanjutnya subbab 3.3 perancangan sistem. Perancangan ini ditujukan agar sistem dapat berjalan dengan semestinya dan dapat mengeksekusinya dengan baik tanpa ada kendala, sehingga dapat memindai data lalu menampilkannya melalui model 3D secara real time dan dapat diinteraksikan oleh user melalui perangkat yang dimiliki. Sistem ini merupakan pengembangan dari aplikasi Airbook yang telah dibuat oleh Dwi Cahyo 2018 lalu, yang hanya dapat menampilkan model tanpa bisa diinteraksikan oleh user. Selanjutnya, dalam perancangan sistem sendiri adalah subbab dari subbab, yaitu subbab 3.3.1 alur data. Berikut adalah diagram Unified Modeling Language atau UML yang telah saya buat. Alurnya seperti user pertama-tama membuat aplikasi, lalu setelah itu dipindahkan ke menu utama. Nah, pada menu utama ini ada notifikasi mengenai verifikasi untuk penggunaan kamera dari device. Jika user mengizinkan, maka kameranya on lalu bisa meng-scan gambar sehingga model 3D-nya tampil. Tetapi jika user tidak mengizinkannya, maka kameranya tentu saja mati. Jadi kembali lagi notifikasi yang tadi muncul, kita bisa menyalakan kameranya lagi atau kita bisa mengexit aplikasinya tersebut. Selanjutnya adalah desain database. Ini adalah desain database kasar yang saya buat untuk sistem Solar AR ini. Bisa dilihat di sini pada bagian model terdapat entity model ID, name, object, deskripsi, dan sound yang memiliki hubungan dengan user yang isinya entity, user ID, device ID. User ID ini memiliki tipe primary key, dan juga user dan model ini memiliki relationship one to many, di mana setiap user dapat memiliki banyak model misalnya dari model planet dan sebagainya. Selanjutnya di sini adalah desain mockup. Ini adalah desain mockup yang telah saya buat seperti penjelasan dari bagian sebelumnya. Setelah masuk ke aplikasi, notifikasi untuk memverifikasi kamera akan muncul seperti yang bisa dilihat dari bagian pertama ini. Lalu jika kita mengizinkannya, kita dapat memulai aplikasi. Lalu kita diperlukan untuk menggerakkan HP kita untuk memulai scanning. Lalu jika sudah meng-scan gambarnya, maka tampil model 3D seperti ini. Lalu kita juga bisa melihatnya secara bebas tanpa background dari dunia nyata dengan memilih bagian objek ini. Jadi kita di sini bisa melihat model 3D tersebut. Dan terakhir adalah daftar pustaka. Ini adalah paper-paper yang saya gunakan untuk dijadikan referensi dalam penelitian ini. Mungkin seperti itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.